Oke, selamat siang ibu-ibu ya, Ibu Siti Prihatin, Ibu Fira Asrul. Ada dua, Bu Fira Asrul 212 dan Bu Fira Asrul, Bu Sandra Dewi dan Bu Eva dari Ngawi. Saat ini kita akan melakukan video conference terkait dengan pembuatan alat pelindung diri atau APD sederhana. Mari kita mulai. Waktu kita sepenuhnya kita serahkan kepada moderator dan presenter. Moderator Ibu Eva Ngawi dan presenter Bu Fira Asrul dari Kendari. Silakan Bu Eva mulai. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru hebat Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita segala nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmatnya menuntut ilmu. Bapak Ibu guru hebat pada siang hari ini perkenankan saya menyapa panjenengan semua dalam kegiatan video conference yang diselenggarakan oleh Aksi dan Ibu Rahmawati. Di sini saya selaku moderator kegiatan. Nama saya Eva Rahmawati. Saya seorang guru besar dari PKI Negeri Ahmad Ngawi. Di sini saya akan ditemani oleh Bapak Janto yang mengatur jalannya kegiatan kita hari ini, yaitu Bapak Gianto dari SMK Muhammadiyah 2 Komodo. Pada kegiatan video konferensi kita kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan APD sederhana. Materi ini akan disampaikan oleh presenter keren kita, yaitu Ibu Firawati Asrul. Sekilas saya akan sampaikan biodata penting dari presenter kita kali ini. Ibu ini bernama Ibu Firawati Asrul, seorang ibu guru sekaligus ibu dari 3 orang anak. Background beliau adalah sebagai seorang guru di SMKN 6 Kendari. Beliau juga mengampu mata pelajaran fisika dan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Begitulah biodata diri yang kami terima. Untuk selanjutnya nanti silahkan kontak beliau sendiri ya. Bapak Ibu guru hebat semua, untuk keberkahan kegiatan kita siang hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jalannya kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan video conference ini selama 30 menit. Adapun pembagian waktunya yaitu 20 menit adalah presentasi dari presenter, dilanjutkan 10 menit untuk kegiatan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Berikut selanjutnya saya pesan sepenuhnya room ini kepada Ibu Firawati. Kepada Ibu Firawati kami persilahkan. Terima kasih Ibu Eva dan Pak Gianto telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi, yaitu pembuatan alat pelindung diri APD sederhana. Nah, materi ini saya angkat karena kita sekarang dalam kondisi harus berdiam di rumah karena ada yang terjadi di negara kita, yaitu adanya virus corona COVID-19, di mana APD ini sebagai alat pelindung diri itu jadi perlengkapan wajib tenaga medis saat menghadapi pasien virus corona COVID-19. Namun fakta di lapangan, tidak semua fasilitas kesehatan memberikan parameter perawat dan tenaga kesehatan lainnya APD memadai. Karena kenapa? Karena stok yang terbatas. Beberapa kasus yang terjadi, kita melihat di berita, beberapa tenaga medis karena APD yang
ya kedua ini begitu menyerang orang, orang kalau ketahanan tubuhnya tidak baik, itu merawat orang yang terkena virus. Berangkat dari situ, saya berusaha untuk bagaimana caranya kita sebagai masyarakat setidaknya membantu tenaga medis untuk menyiapkan APD sederhana untuk di kota masing-masing seperti itu. Nah, di sini saya sedikit membuat alat APD ini sebelum saya memaparkan materi. Aisyah meminta maaf ya, bukannya campur sekali, tapi sangat berat. Mohon yang kredit ini dari siapa ya? Saya cek dulu nih. Iya Pak. Ada yang mic-nya masih nyala. Lanjut ya. Ini tinggal Bu Eva yang mic-nya saya matikan Bu Eva. Monggo Bu dilanjut. Jadi alat yang digunakan dan ini kita menggunakan alat-alat sederhana. Jadi alat ini sebisa mungkin ada di rumah supaya kita tidak keluar dari rumah. Yang pertama itu buka, kemudian hektar, ada karet. Jadi karet ini biasa digunakan untuk memasang kemudian baju di sini ada dua, ada yang lakban kertas, ada juga yang isolasi timbal balik. Kemudian bahan yang terakhir itu plastik. Plastik ini plastik transparan yang biasa kita gunakan untuk menjilid laporan seperti itu. Jadi bahan-bahan ini bisa terdapat di rumah, jadi kita bisa buat sendiri di rumah. Kemudian cara pembuatannya yang pertama itu plastik itu kita menandainya satu bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian depan plastiknya ini kita posisikan landscape, dia agak panjang ya, jadi kita posisikan landscape. Kemudian kita tempelkan untuk poin nomor 1, kita tempelkan lakban kertas. Ini juga bisa diganti dengan lakban yang lain ya. Kemudian yang nomor 2, kita balik plastik benihnya itu, kemudian kita tempelkan isolasi timbal balik. Nah, gunanya untuk apa? Kita akan menempel busa yang nantinya sebagai penyangga ketika APD-nya diletakkan di kepala. Nah, poin nomor 3-nya ini, busanya ini masih dalam kondisi panjang, itu dipotong dulu. Sekiranya kira-kira ini ukurannya sekitar 20 cm kali 3 cm, lebarnya 3 cm. Jadi itu nanti akan nempel di kepala. Nah, itu yang gambar poin keempat. Busanya ketika ditempel di lakban timbal balik, jadi bagian belakangnya itu ada satu lakban biasa dan yang satunya itu ada untuk menempel busa. Kemudian kita lanjut langkah berikutnya setelah busanya ditempel di lakban bolak-balik, isolasi bolak-balik, itu kita akan memperkuat dengan cara menghektar ke plastik. Jadi lakban yang isolasi kertas tadi yang sudah ditempel bagian depan, kita buka dulu sedikit, kemudian kita hektarnya ini antara plastik dan busa supaya busanya ini tidak lepas ujungnya. Kemudian di hektar lagi di kedua bagian, jadi ujung-ujungnya itu di hektar, kedua ujungnya di hektar. Kemudian setelah di hektar dirapikan. Kita pindah ke poin nomor 9. Nah, poin nomor 9 ini kita menggunting busanya. Jadi busanya digunting ya. Apa gunanya kita menggunting busa? Jadi ketika dia melengket di kepala itu
dia bisa dilekkan, dia bisa melengkung ya. Jadi kalau dia lurus di kepala juga agak susah melengkungnya, tapi kalau disekat-sekat dia mudah untuk melengkung. Nah, poin nomor 10 itu adalah hasil setelah usahanya dipotong. Ini ada 5 bagian yang dipotong, jadi untuk memudahkan nanti melengket di kepala. Nah, kemudian kita pindah ke gambar yang 11. Gambar 11 ini kita akan memberikan karet. Nah, karet ini nanti yang membantu supaya dia bisa melengket di kepala, terpasang di kepala. Jadi karetnya ini caranya mengukur, jadi sepanjang plastiknya itu, sepanjang itulah karetnya. Jadi diukur dulu, kemudian setelah kita ukur poin 12 itu kita gunting karetnya. Nah, setelah kita gunting karetnya, kita menyatukan antara karet dengan plastik yang kita buat. Nah, ini poin. Sekarang kita masuk di poin ke-13. Setelah kita mengukur karet itu sudah selesai, kemudian kita akan menyatukan karet dengan plastik yang sudah kita beri busa yang tadi. Nah, sebelumnya lakban kertas yang bagian depan tadi itu kita buka dulu supaya hektarnya tidak kelihatan ya. Jadi dibuka dulu lakbannya, kemudian dihektar. Poin 14 kita rapikan. Jadi ada kelebihan sedikit lakban kertasnya untuk menutup hektar yang sudah disematkan pada karet dan plastik. Jadi di poin 15 itu di lakban kertasnya ditutup ya, jadi dia tidak kelihatan lagi hektar yang sudah digunakan tadi waktu menghektar karet. Nah, poin yang ke-16, nah ujung satunya lagi kita sematkan lagi hektar, tapi dirapatkan lagi supaya keduanya itu mirip karetnya itu. Nah, yang poin ke-17 kita rapikan kembali hasil hektar yang sudah kita tadi. Apabila lakban kertasnya kita kurang, maka kita tambah lagi. Ini catatan kenapa perlu kembali ketika digunakan oleh para itu tidak, ketika akan hektar tidak mengenai luka, jadi luka itu ditutupan 18 itu. Nah, pelindung diri ini sudah jadi tidak kelihatan hektarnya karena tertutup oleh lakban kertas. Nah, di bagian bawah itu ada tampak belakang itu ya. Nah, untuk tampak depan seperti ini. Nah, ini sangat sederhana sekali kita buat. Nah, setelah membuat ini hasilnya. Jadi ini anak saya. Jadi dia ingin dibuatkan satu seperti ini. Jadi kalau dia main-main keluar karena bosan di rumah, dia menggunakan ini. Jadi seperti main-main, tapi sebenarnya itu bisa menjadi pelindung dia buat main-main. Nah, kemudian materi ini tentang pembuatan APD sederhana ini sudah saya bagikan untuk mereka buat di rumah. Jadi saya selain mengajar di RPR PKK Olial. Minggu lalu saya cara pembuatan APD. Hasilnya seperti ini. Siswa sudah mereka membuat tutorial. Karena tidak boleh kita berkumpul, APD sederhana yang mereka buat itu berikan kepada para pedagang yang melewati rumah mereka. Jadi di kota kami Pak, masih banyak orang yang keluar untuk mencari nafkah. Jadi ini adalah salah satu alternatif untuk melindungi diri, karena para pedagang ini mau tidak mau mereka harus keluar karena mereka mencari nafkah. Jadi ini salah satu foto yang dikirim oleh siswa
ketika mereka sudah membuat alat APD ini, kemudian diberikan kepada para pedagang yang berada di sekitaran rumah mereka, seperti itu. Nah, kemudian selain ini, saya sendiri membuat beberapa APD sederhana dan mengirimnya ke sakit setempat. Tempat ini adalah APD yang saya buat digunakan di Rumah Sakit Batramas, jadi Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini salah satu dokter anestesi yang menggunakan APD ketika dia bekerja di rumah sakit. Sebenarnya kenapa saya buat ini, karena ada kegelisahan yang mencapai. All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are unmuted. Halo? Ya, halo, monggo Bu, presenter ya. Ya, jadi ini gambar ini adalah APD yang saya buat dan ini sudah digunakan oleh dokter yang ada di rumah sakit provinsi kami. Ini beliau dokter. Sebenarnya saya awalnya bukan ini karena beliau yang minta, mereka kekurangan APD dan saya berusaha membuat seperti ini, dan APD ini sudah dipakai di rumah sakit. Mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Ibu Eva sebagai moderator. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Surawati yang luar biasa, yang materi hari ini bisa menginspirasi kita untuk menjaga kesehatan dengan membuat alat perlindungan diri sederhana dibuat sendiri gitu ya. Mungkin dari teman-teman setelah paparan dari Bu Fira tadi ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilakan. Mohon maaf Bu Fira, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan dari Pemburini Asri. Pertanyaannya yaitu, apakah ada standar plastik yang digunakan Bu untuk membuat itu? Kalau standar plastik, saya masih kurang tahu ya apakah ada standarnya, tapi yang kami gunakan di sini adalah plastik built-in. Beberapa tutorial yang kami lihat, ini kan akan digunakan plastik karena ditakutkan pasien yang sudah positif terkena virus itu mereka batuknya itu yang kemudian membawa aerosol atau terbuang ke udara dan bisa kita, kalau ada plastik di depan, plastik penghalang itu kan jadi tidak terkena kita, kena mata, kena atau ke mulut. Jadi plastiknya itu asal plastiknya jangan bocor, karena kalau bocor itu bisa masuk di orang yang memakainya gitu. Kalau tidak bocor, yang tinggi disiram pakai air, kalau ada bocoran bisa kelihatan. Halo Ibu. Ya. Halo. Kembalikan ke moderator. Halo. Iya, halo Bu. Halo. Maksud saya, plastiknya itu ukurannya apakah ada standarnya? Oh, ukuran plastiknya. Iya. Oke. Jadi untuk ukurannya, ukurannya itu saya menggunakan ukuran plastik yang sudah ada, yaitu ukuran quarto. Plastik yang biasa ada itu ukuran quarto. Tapi beberapa tutorial yang saya buat, yang saya lihat itu plastik yang sudah ada dijual-jual itu yang langsung dibuat, jadi plastiknya tidak dipotong lagi. Jadi ukuran kertas quarto atau kertas HVS seperti itu Bu.
Maksud saya Jadi, bukan ukuran panjang lebarnya, tetapi ketebalan plastiknya. Berapa itu? Dan itu saya belum tahu Bu. Kalau saya cuma menggunakan plastik ini, saya cuma menggunakan plastik jilid selama plastiknya itu tidak kotor. Jadi kemungkinan kalau ada virus yang akan mengenai wajah itu tidak akan masuk ke orang yang menggunakan APD tersebut. Biasanya kalau di rumah sakit dilapis sama masker. Kan kalau pakai masker tidak pakai kacamata, kemungkinan bisa masuk virus lewat mata. Iya. Oke, Terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Seperti jadi memanfaatkan kertas mika untuk penjilitan itu ya Bu ya. Iya betul sekali Bu Eva. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Bu Risma. APD yang seperti itu yang dibuat secara sederhana itu kira-kira dapat digunakan dalam berapa hari ya? Berapa lamanya gitu? Oh iya. Nah ini AP ini ketika saya berkonsultasi dengan dokter yang saya bawakan APD-nya itu hanya bisa dipakai sehari. Jadi kalau sudah dipakai itu langsung dibuang karena takutnya ada virus yang melekat pada APD tersebut. Makanya APD-nya selalu habis karena mereka tidak pakai berkali-kali. Jadi kalau sudah dipakai langsung dibuang. Begitu pula dengan masker, kalau yang dipakai di rumah sakit ya. Mungkin kalau yang dipakai buat kita di rumah itu bisa dicuci. Ini bisa dicuci APD-nya karena ini kan terbuat dari plastik. Asal dicuci kemudian dikeringkan, bisa disemprot sedikit dengan hand sanitizer supaya virus yang melengket di APD tersebut mati. Tapi kalau di rumah sakit sendiri, mereka itu sekali pakai. Begitu sudah dipakai buat operasi langsung dibuang, tidak dipakai lagi. Jadi besoknya lagi tidak ada lagi APD seperti ini. Jadi kalau mereka minta kami mengusahakan dari siswa untuk membuatkan seperti itu. Oke. Mungkin karena juga ini ya kan tersiar kabar rentannya apa ya lingkungan sekitar kita, makanya kalau untuk daerah yang klinis seperti rumah sakit itu sekali pakai gitu ya. Kalau Iya, kita mungkin bisa kita lap dengan alkohol atau sanitizer tadi. Oke, baik. Iya, Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman atau yang kelomter sudah nggak ada. Teman-teman yang sudah gabung boleh langsung menyalakan mic-nya jika mau bertanya. Monggo silakan. Mumpung waktu masih sedikit. Jadi plastik yang di mika atau plastik itu sekiranya dia itu nggak ini ya Bu ya, nggak piyak gitu ya Bu ya. Iya. Jadi bisa pakai plastik alternatif plastik yang lain kalau plastik mika itu kurang tebal seperti ini. Iya betul. Ya boleh pakai plastik yang lain. Jadi kayak plastik buat meja, tutup meja itu juga bisa digunakan. Tapi kan dia agak gitu ya. pendek. Jadi di bagian kepalanya yang diberikan kayak penguat. Biasanya orang kasih plastik kayak plastik yang agak keras atau kasih kawat supaya dia membentuk. Yang pasti mukanya itu tertutup karena kan orang biasa cuma pakai masker, tapi ternyata virus ini juga bisa masuk melewati mata. Jadi ini yang dikhawatirkan. Jadi didobel sama masker ditambah dengan APD yang sederhana ini. Iya, untuk melindungi mata. Berarti untuk sisi lebar dari mika itu dia yang menjadi sisi atasnya itu ya Bu ya? Iya betul. Jadi panjangnya ke bawah itu adalah seperti panjang kertas HVS kita, terus lebarnya itu yang menjadi di kepala gitu. Iya, lebarnya yang menjadi ukuran di kepala. Iya. Baik teman-teman yang sudah bergabung, monggo saya persilakan jika ada yang mau ditanyakan kepada Bu Vira mengenai
pembuatan APD sederhana berbahan lika sebagai pelindung pernapasan dan mata kita dari virus yang sedang mewabah saat ini. Untuk teman-teman yang sudah gabung, jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di kolom chat ya linknya. Tadi saya nggak bisa copy Pak, jadi minta tolong ini di itu. Terima kasih Pak Dianto untuk itu. Saya tunggu beberapa saat lagi. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin nanti akan saya minta Bu Fira menyampaikan. Oh ada, oke terima kasih. Saya akan buka. Ada pertanyaan Bu dari Pak Arwi. Apakah APD yang dibuat ini ada masa expirednya gitu, atau bisa dipakai beberapa kali? Oh Bu Ari, mohon maaf, tadi sudah disampaikan. Monggo Bu Ari. Jadi expirednya. Jadi untuk di rumah sakit sendiri APD ini hanya sekali pakai. Jadi begitu sudah dipakai untuk menangani pasien virus COVID-19 itu langsung dibuang. Tetapi kalau kita di rumah APD ini bisa dipakai asal tidak robek atau bocor atau dia sudah kusut. Jadi kalau sudah sobek jangan dipakai atau sudah bocor. Tapi selama dia masih mulus, belum bocor, tidak terlipat, ini masih bisa kita gunakan untuk di rumah. Tapi kalau di rumah sakit dia cuma begitu pakai, sudah selesai dipakai langsung dibuang. Jangan sampai nempel di situ virusnya, dipakai lagi ini, karena kan kita tidak tahu bisa terkena gara-gara tidak dibuang, karena kan paling resiko di rumah sakit. Kalau di rumah bisa dipakai berkali-kali, yang penting khusus. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Iya, seperti itu ya Bu Ari. Jawaban dari Bu Fira bahwa kalau untuk di rumah sakit, untuk mengatasi stok, kita bisa karyakan anak-anak kita, anak sekolah untuk membuatnya gitu ya. Tadi saya seperti itu. Ini sungguh menginspirasi kita semua, alhamdulillah. Teman-teman semua, berhubung waktu kita sudah mepet, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Firawati untuk menyampaikan sedikit tentang kesimpulan materi pada siang hari ini. Semoga bisa saya simpulkan untuk pembuatan alat pelindung diri hari ini. Jadi alat ini sangat sederhana, bisa kita buat sendiri. Kalau kita bisa membantu orang lain dengan tinggal kita di rumah, itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya berharap dengan materi ini kita bisa buatnya di rumah, setidaknya untuk melindungi orang-orang yang ada di rumah kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Mudah-mudahan dengan materi ini Bapak Ibu semua bisa membuat sendiri, karena ini sangat susah didapatkan dan sangat bisa dibuat oleh siapapun. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas semua yang sudah mau beli APD yang sangat sederhana ini. Kembalikan moderator. Oke, terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada presenter kita hari ini, yaitu Ibu Firawati Aryo dari Kendari. Semoga ilmu yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberi kita perlindungan, senantiasa memberi kita kesehatan dan terus bahagia, seperti itu ya. Tak lupa saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Dianto yang sedia hari ini menjadi host yang luar biasa pada kegiatan Pikon kita kali ini. Saya tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa bertemu dalam kegiatan Pikon yang bermanfaat di lain waktu. Saya Eva Rahmawati, guru TK dari Ngawi, Jawa Timur, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.